Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dihantam gelombang tinggi, perahu cepat yang ditumpangi 21 orang di Serui terbalik. Tiga pabrik miras oplosan di Merauke digerebek polisi, ratusan miras oplosan disita petugas. Pembunuh guru di Kabupaten Yaukimo ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Polisi terus menggencarkan operasi gerebek penjual dan pabrik rumahan minuman keras lokal di Merauke. Upaya ini dilakukan guna menjaga rasa aman dan tentram bagi masyarakat saat merayakan malam pergantian Tahun Baru. Dalam operasi tersebut, polisi mendatangi 3 rumah yang menjadi tempat produksi dan penjualan miras lokal. Masing-masing lokasi berada di Jalan Tidore, Jalan Bangkit, dan kawasan Ampera, Kabupaten Merauke. Dari 3 titik ini, petugas menyita ratusan liter minuman keras lokal siap edar. Namun sayang, para pemilik miras berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di tempat kejadian perkara. Polisi menegaskan operasi penertiban miras akan terus dilakukan tanpa henti, karena peredaran minuman keras menjadi salah satu pemicu utama tindak kejahatan dan gangguan Kamtibmas di Merauke. Kembali melaksanakan razia minuman lokal jenis kopi, yang mana di depan kami ini kami temukan dari beberapa titik, yaitu di Biangkup, kemudian Jalan Tidore, terus kemudian di Jalan Telubun. Jumlah total keseluruhan ini ada 54 botol, dan kemudian kami ada 5 liter yang juga mana nanti akan disuling. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kota Merauke, apabila menemukan atau mendengar informasi baik menjual, baik menyimpan, baik yang memproduksi, segera laporkan ke kami, Satuan Narkoba, terlebihnya ke Polres Merauke. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak memproduksi maupun mengedarkan miras ilegal, serta mengajak warga berperan aktif melaporkan jika menemukan aktivitas serupa di lingkungan sekitar. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ibu Erika Retnowati selaku Ketugas Satgas. Tim Posko Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM melakukan monitoring dan pengecekan langsung kondisi kelistrikan selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemantauan dilakukan di unit layanan transmisi dan gardu induk Skyline Jayapura. Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Nataru, Erika Retnowati, memastikan pasokan listrik di wilayah Papua berada dalam kondisi aman. Cadangan daya listrik tercatat mencapai 179,48 megawatt atau sekitar 48%, mendekati rata-rata nasional yang berada di angka 50%. Kondisi ini menunjukkan selisih yang cukup besar antara beban puncak dan kapasitas terpasang, sehingga pasokan listrik dinilai sangat aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa Nataru. Pasokan listrik sangat aman ya, jadi masih mempunyai cadangan sekitar 48% ya Pak ya, sekitar itu ya. Betul. Secara nasional malah 50%, artinya antara kebutuhan atau daya beban puncak dengan daya mampu pasoknya itu masih ada cadangan sekitar 50% secara nasional. Jadi insya Allah itu akan sangat aman. Di daerah Papua, kita misalnya di sini kan sekarang Provinsi Papua itu alhamdulillah juga dalam kondisi aman. Pembangkit utama kita berada di Goltekam, sana ada PLTU, PLTMG, dan ada beberapa PLTP yang tersebar di kota. Semuanya dalam posisi aman dan siap untuk menyuplai kelistrikan selama Natal dan Tahun Baru. Secara kecukupan daya mampu, seluruh Papua ini cadangannya kurang lebih 35%. PLN juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile dalam melaporkan gangguan maupun memperoleh informasi terkait layanan kelistrikan selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Hendra dan Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan uji terametrologi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Jayapura. Uji terametrologi dilakukan untuk memastikan akurasi takaran BBM yang diterima masyarakat. Petugas melakukan pengujian volume BBM dengan menggunakan bejana ukur standar, pengecekan segel, serta kelayakan alat ukur pada dispenser mesin pengisian BBM khususnya jenis Pertamax dan Pertalite. Pertamina telah melakukan penambahan stok BBM hingga kebutuhan 15 hari ke depan. Penambahan stok ini akan terus dilakukan terutama di wilayah Indonesia Timur guna mengantisipasi tantangan distribusi akibat kondisi geografis dan cuaca. Jadi kalau nggak salah sekitar 15 hari ya Pak ya stok di TBBM sini ya. Dan itu untuk ukuran TBBM itu sangat tinggi gitu ya. Karena memang untuk wilayah Indonesia Timur ini dilakukan penambahan peningkatan stok untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang kadang tidak menentu ya di wilayah Indonesia Timur. Jadi kami bisa menyimpulkan bahwa ketersediaan energi di Jayapura dan sekitarnya ini aman, insya Allah sampai dengan tahun baru, bahkan nanti sampai dengan kita mengukur tentang kerapatan atau viscosity-nya itu di angka tadi masuk dalam range ya. Range-nya itu antara 70 sekian, 71 sampai 700 sekian ya. Dan itu artinya bahwa memenuhi syarat. Yang kedua dari sisi temperatur juga memenuhi, teman-teman Lemika sangat support untuk itu. Nah, kemudian yang kedua dari sisi volume juga sudah memenuhi juga, kita mengikuti tadi proses pengukurannya. Yang kami ingin sampaikan bahwa peralatan Tera pun itu secara reguler disertifikasi di Tera ulang. Ini kami ingin menyampaikan ke publik, insya Allah Pertamina akan menjaga kualitas dan kuantiti volume yang kita sampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak usah ragu menikmati produk-produk yang kami sampaikan ke masyarakat. Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama masa libur Natal dan Tahun Baru, Pertamina menyiagakan 51 SPBU guna memastikan masyarakat tetap mudah mengakses bahan bakar. Berdasarkan data Pertamina, stok BBM di wilayah Papua saat ini tersedia dalam jumlah aman. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.